Hai moms, dads, dan semuanya. Kenalin, aku Yulan. Ini adalah kehamilan pertama aku dan sekarang aku ada di 17 minggu. Saat pertama kali kita tahu kalau misalnya kita hamil, pertanyaan yang paling mendasar tuh, oke, aku harus apa nih? Yang pertama, tes pack beberapa kali, mungkin 2 atau 3. Aku sendiri ngambil 3 kali tes pack karena tes pack yang pertama itu bukan karena aku sudah telat haid, tapi lebih karena aku sudah punya feeling gitu kan, ada perasaan yang kayaknya agak aneh gitu kan. Jadi akhirnya aku ngambil tes pack dan 2 garis, tapi garis yang keduanya tuh luar banget sampai hampir nggak kelihatan gitu, sampai ya udahlah aku pikir nggak hamil gitu kan. Akhirnya kita tanya-tanya ke beberapa orang dan kata teman-teman dan kata saudara-saudaraku itu udah kemungkinan besar kalau misalnya itu hamil gitu. Akhirnya aku jeda seminggu, setelah itu aku ngambil tes pack lagi, tapi masih blur juga yang garis keduanya, tapi lebih jelas, tapi masih blur juga. Akhirnya aku nunggu lagi sekitar 3 harian abis tes pack yang kedua, aku beli lagi, aku tes lagi, dan hasilnya 2 garis, walaupun yang satunya masih blur juga, cuma blurnya lebih jelas dibandingin yang pertama dan yang kedua. Nah, aku harus segera menemui dokter. Ya, itu adalah langkah yang langsung aku lakukan setelah aku tahu kalau misalnya aku hamil. Aku langsung ke dokter, aku langsung cek benar nggak aku hamil aku normal atau tidak di dalam rahim atau tidak, dan biarin dokter ngecek ngeklaim apakah ini kehamilan yang aman atau enggak, apa aja yang harus kita punya dan harus kita beli gitu kan untuk suplemen menunjang kehamilan kita. Biasanya sih kalau misalnya kita datang ke dokter kehamilannya, dokter obgynnya atau ke bidannya, itu sama bidan juga diresepin, tapi tiap dokter beda gitu kan. Ada yang menyerahkan ke kita untuk cari suplemen sendiri, ada juga yang emang dokternya ngeresepinnya butuh A, B, C, D, F, G, dan D gitu kan. Jadi kalau saya dokter aku sendiri tuh ngebalikin lagi ke aku untuk suplemennya, yang penting punya kandungan ini dan ini gitu kan. Dan apa aja aku minum ini. Yang pertama adalah asam folatnya ini, dari Nature Plus. Terus vitamin C nya juga sama dari Nature Plus. Terus ada kalsium aku dari Nature Health yang ini. Terus ada juga apa ini, fish oil dari Blackmores. Terus vitamin D dari IP. Yang gak kalah penting itu adalah obat penambah darah yang biasanya direkomendasiin sama dokter itu biasanya Maltover kan. Aku ada anemia, jadi disuruh minum sehari 2 strip, akhirnya udah habis, dan karena agak susah nyari di apotek, aku sekarang minumnya Sangobion. Jadi aku ganti karena Sangobion karena Maltover. Terus udah kayak gitu, banyak juga ibu-ibu yang suka minum ini Blackmores yang pregnancy gold, yang itu udah segalanya ada di sini. Aku punya ini juga, cuma kalau minum ini aku nggak minum yang tadi gitu kan. Aku cuma minum aja sehari 2 ditambah sama penambah darah dan tambahan kalsium. Biasanya itu doang. Biasanya yang aku minum kalau misalnya aku pepergian itu aku lebih enak bawa ini karena cuma 1 terus jadi. Terus susu ibu hamil aku beli, cuma tidak aku konsumsi setiap hari. Biasanya susu ibu hamil aku konsumsi kalau misalnya aku lagi nggak ada nafsu makan atau makanan susah masuk gitu loh, karena mungkin di trimester pertama itu sering mual dan nafsu makan kurang, dan makanan masuk tuh kayak ditolak terus sama badan. Jadi aku minum susu ibu hamil punya, cuma nggak minum tiap hari. Ini aku minum yang Enma Materna itu untuk suplemen selama aku hamil di tersesat. Oke, next apalagi sih yang perlu diperhatiin sama kita yang baru banget hamil? Setelah kita mastiin kalau misalnya kita hamil, udah dicek sama dokter kalau kita hamil sehat, kita udah punya suplemen. Yang pertama kita harus jaga makannya gak mesti harus lebih banyak, makannya yang penting cukup gizi berimbang. Terus udah gitu yang kedua, siapkan mental, itu bener-bener disiapin, karena ini adalah sesuatu yang gak bisa kita tarik lagi.
kalau udah terjadi ya sudah, kita harus sekalinya kita hamil kita harus hadapi sampai kelahiran dan sampai kita ngedidik anak nanti kan. Ini bukan sesuatu yang bisa kita cancel. Jadi siapkan mental itu penting, karena mungkin selama kehamilan kita moodnya naik turun, jadi agak sensitif dan lain-lain, beda-beda setiap orang gitu kan. Jadi persiapan mental dan afirmasi ke diri sendiri kalau misalnya kita hamil itu penting banget. Yang gak kalah penting adalah pengetahuan dasar, itu harus langsung dicari mengenai tentang kehamilan. Kalau aku di semester 1 di awal-awal kehamilan aku sangat fokus cari informasi tentang kesehatan selama kehamilan, semester 1, semester 2, semester 3 sampai melahirkan. Aku cari dan aku baca pengetahuan dasar-dasarnya, itu banyak banget kok, di YouTube ada, di blog ada. Terus kalau misalnya kita berobat ke objin, ke dokter, ke puskesmas atau ke klinik juga kita punya dapat buku ini, dapat buku KIA. Di sini ada informasi dasar lah yang lumayan cukup untuk dasar pengetahuan kita. Jadi di sini kita bisa dapat ini dan kita bisa baca-baca di sini. Oke, yang nggak kalah penting adalah support system ya. Support system bisa kita dapetin dari yang paling deket dulu, suami sendiri, keluarga, orang tua, dan tetangga. Yang ketiga dari eksternal ini adalah banyak banget komunitas ibu-ibu hamil di luar sana yang bisa kita join. Ada banyak orang-orang di sana mungkin yang lebih berpengalaman daripada kita yang hamil baru pertama kali, karena mereka bisa membagi tips dan ngebagi saran-saran dan pengalaman-pengalaman mereka, dan kita bisa tahu di situ. Terus mungkin ada juga yang sesama ibu baru yang sama-sama kita mungkin butuh curhat atau afirmasi atau ngerasa ini yang kita rasain itu wajar atau enggak sih gitu. Apakah orang lain juga yang sama-sama lagi hamil sama kita itu sama rasanya atau enggak gitu. Jadi masuk ke circle komunitas kayak gitu sangat teramat mendukung banget buat kita lebih pede ngadepin kehamilan ini. Terakhir dari aku, selamat atas kehamilannya, semoga kita semua sehat terus, dirinya sehat, ibunya sehat, dan percaya sama diri kita sendiri, percaya sama anak sendiri kalau misalnya kita kuat dan semua akan baik-baik saja. Semangat dan sehat selalu. Sampai jumpa di video trimester lainnya.